Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Muhammad Rifki. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang materi reaksi substitusi pada mata kuliah Kimia Organik 2. Nah, apa itu sebenarnya reaksi substitusi? Reaksi substitusi ini sesuai dengan namanya adalah suatu reaksi penggantian suatu gugus atau suatu atom dengan gugus atau atom yang lainnya. Di mana pada reaksi substitusi ini secara umum terbagi dua, yaitu ada substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik. Nah, apa itu substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik? Artinya bahwa di sini gugus yang tergantikan adalah masing-masing nukleofilik dan elektrofilik. Maka pada substitusi nukleofilik dapat terjadi pada senyawa seperti alkil halida, alkohol, maupun turunan-turunan asam karboksilat. Sementara pada reaksi substitusi elektrofilik terjadi pada senyawa-senyawa aromatik atau turunan benzena dan senyawa aromatik lainnya. Nah, kemudian berdasarkan kecepatan reaksinya, substitusi nukleofilik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu substitusi nukleofilik orde pertama dan substitusi nukleofilik orde kedua. Yang membedakan antara kedua reaksi ini adalah kecepatan dari reaksi substitusinya tersebut. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang reaksi substitusi nukleofilik orde 1 dan orde 2. Selamat menyaksikan. Pada reaksi substitusi nukleofilik orde 1, di situ dapat dilihat di layar bahwa reaksi ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah pembentukan karbokation dan yang kedua adalah masuknya nukleofilik, yaitu di sini dalam contoh berupa etanol. Nah, pada reaksi ini kita lihat bahwa ada suatu senyawa, yaitu di sini ada terbutil klorida, di mana mekanisme reaksinya adalah kloridanya keluar, kemudian terbentuk karbokation. Nah, karbokation di sini yang terbentuk adalah karbokation tersier. Di mana setelah terbentuk karbokation tersier, maka nukleofilik yaitu berupa etanol yang mempunyai pasangan elektron bebas akan masuk ke karbokation yang bersifat positif. Di mana atom O ini akan masuk dan kemudian terbentuklah suatu senyawa antara, di mana atom O ini masih memiliki muatan positif. Nah, kemudian atom Cl yang keluar tadi akan menarik si atom hidrogen sehingga akan terbentuk senyawa baru, di mana senyawa baru ini adalah suatu ether, di mana di sini hasilnya akan menghasilkan terbutil etil ether dan juga asam klorida. Nah, ini untuk salah satu contoh reaksi SN1. Apa yang bisa menyebabkan reaksi SN1 ini cepat atau lambat? Yang pertama adalah kestabilan karbokation, di mana kestabilan karbokation ini sangat berpengaruh pada kecepatan reaksi. Artinya, karbokation yang lebih stabil seperti karbokation sekunder dan karbokation tersier akan lebih cepat terbentuk. Maka dalam hal ini, untuk karbokation metil dan karbokation primer sangat lambat dibentuknya. Sehingga untuk alkil halida primer atau alkil halida metil akan terbentuk di reaksi SN2, tidak bisa tidak bisa memakai reaksi SN1 seperti itu. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah kekuatan nukleofilik. Namun kekuatan nukleofilik ini tidak berpengaruh karena nukleofilik ini baru bekerja setelah terbentuknya karbokation. Selain itu, juga berpengaruh adanya gugus pergi yang baik juga sangat berpengaruh pada reaksi SN1. Kita lanjut. Selanjutnya ada penataan ulang karbokation, di mana tujuan penataan ulang karbokation ini adalah untuk memperoleh karbokation yang lebih stabil. Adapun mekanisme yang dilakukan bisa berupa 1,2 hydrate shift atau 1,2 methyl shift. Atau bahasa gampangnya adalah perpindahan hidrogen dan perpindahan gugus metil. Kita bahas dulu yang 1,2 hydrate shift.
Untuk reaksi 1,2 hydrate shift ini saya menggunakan contoh di sini eh, ada suatu alkil halida, yaitu ada satu bromobutana, di mana ketika lepas bromonya ini akan terbentuk karbokation primer. Nah, untuk membentuk karbokation yang lebih stabil, maka akan digunakan mekanisme 1,2 hydrate shift, di mana hidrogen di sebelahnya akan pindah ke karbon yang nomor 1. Sehingga terbentuklah karbokation sekunder. Di mana setelah terbentuk karbokation sekunder ini baru alkohol berupa metanol akan masuk ke karbokation sekunder tersebut, sehingga akan menghasilkan produk antara yang oksigennya masih berupa muatan positif. Dan kemudian produk ini akan diambil oleh suatu reaktan lain, yaitu berupa natrium metoksida, sehingga hanya ini akan diambil dan kemudian terbentuk produk berupa ether, yaitu di sini ada 2-metoksibutana. Nah, sebenarnya bisa juga si tidak mengalami 1,2 hydrate shift dan menghasilkan produk lainnya, yaitu berupa 1-metoksibutana. Tapi produk yang lebih dominannya adalah 2-metoksibutana, atau yang biasa disebut rearranged product. Sementara ini adalah not rearranged product. Jika ditanya yang lebih mana yang lebih banyak produknya, maka tentu saja yang rearranged product atau yang 2-metoksibutana. Nah, begitulah untuk pergeseran karbokation di 1,2 hydrate shift. Kemudian untuk 1,2 methyl shift di sini saya menggunakan contoh. Ini ada suatu alkil halida lagi, di mana klorinnya di sini akan keluar secara SN1. Kemudian di sini terbentuklah karbokation primer. Kemudian karbokation primer ini karena dia tidak stabil, maka diperlukan penstabilan, yaitu berupa dengan jalan 1,2 methyl shift. Nah, sehingga terbentuklah karbokation tersier, sehingga akan lebih cepat prosesnya nanti. Nah, kemudian barulah karbokation tersier ini akan diserang oleh atom oksigen dari metanol, sehingga terbentuklah produk antara lagi, dan kemudian diambil hidrogennya oleh suatu reaktan, dan kemudian terbentuklah produk, yaitu 3-metoksi 3-metilpentana. Dan ini adalah produk rearranged product. Sementara bisa juga terjadi non-rearranged product apabila tidak terjadi 1,2 methyl shift, di mana CH3OH-nya akan menyerang karbokation primer, sehingga akan terbentuk 1-metoksi 2,2 dimetil butana. Yang mana yang paling banyak produknya? Jelas yang rearranged product, yaitu 3-metoksi 3-metilpentana. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk reaksi SN2 di sini, untuk reaksi SN2 ini hanya bisa terjadi pada suatu alkilhalida metil atau alkilhalida primer. Di mana mekanisme reaksi SN2 ini, atom Br-nya ini, C-nya ini akan langsung diserang oleh suatu nukleofilik kuat, seperti di sini saya contohkan adalah OH-. Nah, di sini nanti OH- akan langsung menyerang atom karbon, sehingga terbentuklah suatu produk antara atau senyawa intermediate di sini, di mana posisinya karbon bertangan 5. Dan kemudian untuk Br-nya sendiri nanti akan keluar, sehingga terbentuklah produk akhir berupa metanol dan atom bromida. Nah, untuk reaksi SN2 ini sebenarnya sama prinsipnya, yaitu nukleofilik masuk, tapi di sini hanya berlangsung satu tahap, tidak terjadi tahap pembentukan karbokation. Nah, untuk reaksi SN2 ini dia tidak terbentuk karbokation terlebih dahulu, ingat, karena hanya satu tahap. Nah, kemudian aplikasi reaksi substitusi nukleofilik.
Yang pertama adalah pembuatan ether berupa sintesa Williamson, di mana reagen yang digunakan adalah berupa alkilhalida dan juga natrium metoksida dengan pelarut berupa alkohol. Ya, jadi pada prinsipnya ini alkilhalida ditambah natrium alkoksida atau alkoksida ini tidak harus natrium, bisa juga kalium atau litium. Terus juga dengan reaksi alkohol. Contohnya di sini saya contohkan adalah etil klorida bereaksi dengan natrium metoksida dengan pelarut metanol akan menghasilkan metoksi etana dan juga NaCl. Nah, untuk mekanismenya adalah si oksigen ini yang akan langsung menyerang si CH2 pada si Cl yang sebelah sini. Nah, kemudian sehingga Cl-nya ini akan terdesak, kemudian keluar. Sehingga terbentuklah produk berupa metoksi etana dan juga NaCl. Kemudian selain itu, ada juga aplikasi lainnya yaitu pembuatan amina primer. Amina primer ini dapat dibuat dari alkilhalida lagi dengan reagen NaNH2 dan juga reaksi ini berjalan secara SN2. Di mana akan terbentuk amina dan juga senyawa produk samping berupa natrium halida. Di mana mekanismenya sama seperti tadi bahwa atom C yang bersifat parsial positif akan diserang oleh atom N yang dia bersifat negatif lebih kuat karena dia menempel dengan natrium. Kemudian iodiumnya akan terdesak keluar sehingga akan terbentuk produk akhir berupa suatu amina. Di mana di sini contohnya adalah etanamina dan juga produk sampingnya yaitu natrium iodida. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila saya ada kesalahan, silakan tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.